Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Gue akan sharing tentang yang namanya psychology trading ya. Kenapa? Karena memang gue selalu menyisipkan yang namanya psikologi itu dalam setiap materi gue ya. Karena seperti yang kalian tahu ya, dalam pilar trading itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu kita bisa bilang ini si psychology ini ya. Yang kedua itu manajemen dan yang ketiga itu adalah teknik ya atau sistem ya. Gue selalu bilang ini, gue selalu ulang-ulang ya supaya kalian tuh paham ya. Bahwa psychology ini berpengaruh sebesar 60-70% ya. Kemudian manajemen ini 20-25% dan kemudian sisanya itu baru 10% tuh sistem ya teman-teman ya. Jadi kalian harus paham bahwa psychology itu segitu pentingnya ya. Dan kalau misalnya kalian nonton video gue bulan lalu di bulan Januari, itu di minggu keempatnya gue juga bahas tentang psychology, yang mana gue bilang di situ apa saja psychology yang kalian harus tahu sebagai seorang trader ya. Itu part pertama dan ini adalah part keduanya ya. Kalau misalnya kalian ingat juga di part pertama gue selalu bilang yang pertama itu adalah kalian harus paham tentang mindset dalam trading ya, karena ini merupakan hal yang sangat penting ya, mindset. Kalian harus tahu untuk apa kalian trading ya, dan kemudian bagaimana cara kalian untuk mengatasi keraguan-raguan dalam diri kalian ya. Kemarin tuh gue bahas juga seperti itu ya. Jadi mindset itu memang sangat penting untuk membentuk karakter kalian sebagai seorang trader itu yang benar bagaimana ya. So ini sangat penting sekali. Nah di kesempatan kali ini gue akan sharing lagi beberapa hal ya. Ada 3 hal teman-teman yang mau gue sharing. Yang pertama menyangkut psychology trading itu, pertama yang sangat penting menurut gue itu ya, dan sering dilakukan oleh para pemula itu adalah mencari holy grail. Jadi psychology trading yang pertama gue itu adalah jangan mencari holy grail. Itu yang pertama ya. Jangan mencari holy grail ya. Yang kedua kemudian jangan terlalu berpikir kompleks dalam trading ya. Maksud saya itu adalah kalau misalnya kalian baru trading disuguhkan dengan kalau misalnya kalian perhatikan di sini di sebelah kiri ya, ini banyak sekali ya, produk-produk atau instrumen atau pair ya teman-teman ya, yang kalian itu bisa tradingkan ya, mulai dari forex pun itu banyak berbagai macam. Kalau misalnya kalian perhatikan, terus kemudian ada metals, ada silver dan gold, kemudian ada indeks ya, ada Nasdaq ya, US 30 dan lain-lain, kemudian ada oil juga. Kemudian ada cryptocurrency juga, di sini ada Bitcoin ya. Kemudian banyak yang lain juga yang bisa kalian tradingkan. Nah, di sini maksud saya itu adalah kalian jangan terlalu ke distract dengan semua ini ya. Kalian tuh tugasnya sebagai trader pertama ya. Kalian harus bisa berpikir step by step ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalian harus bisa memilih ya. Pertama fokus dulu terhadap 1 sampai 2 pair dulu ya. Ini yang saya rasakan dulu pada saat kalian mau trading. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mulai terus kemudian kalian trading itu langsung banyak pair ya, kalian mempelajari semuanya, kemudian kalian tradingnya itu suka ganti-ganti pair untuk awal-awal ya. Itu akan memperlambat kalian untuk berkembang ya. Kalau misalnya kalian fokus ke 1-2 pair, yang pertama keuntungannya itu adalah kalian bisa mengetahui sifat dan karakteristik dari pair tersebut ya, sehingga kalian akan belajar bahwa ternyata di setiap pair itu memiliki sifat tertentu, memiliki karakter tertentu yang berbeda dengan pair lainnya ya. Tentunya itu semua tidak akan bisa terbaca atau kalian akan nggak sadar kalau misalnya kalian tradingnya di banyak pair terus ya, ganti-ganti terus ya. Jadi kalian nggak akan tahu tuh bahwa setiap pair itu memiliki sifat masing-masing ya. Jadi kalian harus step by step, harus pair by pair juga ya.
Saran saya 1 sampai 2 pair itu kalian pilih yang paling sering kalian cocok dengan jamnya ya. Kalau misalnya kalian suka trading pagi-pagi ya mungkin kalian bisa pilih pair-pair yang berhubungan dengan Jepang Yen. Kalau misalnya kalian tradingnya suka free time di siang, kalian bisa pilih Euro atau GBP. Kemudian kalau misalnya kalian tradingnya itu bisanya malam, kalian bisa pilih pair-pair yang berbanding US dollar ya. Kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah untuk pemula kalian harus cari pair yang memiliki volatility yang tidak terlalu tinggi ya, terutama seperti misalnya Euro USD ini sangat bagus sekali untuk awal-awal ya. Kemudian Aussie USD juga bagus gitu ya. USD Jepang Yen juga bagus ya. Jadi kalian bisa pilih pair-pair seperti ini kalau misalnya kalian baru mulai untuk trading gitu ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, kalian tuh harus siapin 1-2 pair untuk kalian perhatikan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian harus bisa paham tentang yang namanya waiting game teman-teman ya. Karena trading ini seperti yang kalian tahu itu benar-benar butuh kesabaran ya. Tetapi sabarnya itu juga kalian harus paham bagaimana caranya ya. Nggak sembarangan sabar, nggak cuma diem doang tapi nggak ada alasannya ya. Nanti saya jelasin semua ya. Nah yang pertama ya, saya akan langsung masuk aja. Penjelasan saya yang pertama itu tentang jangan mencari holy grail teman-teman ya. Jangan mencari holy grail. Apa itu holy grail ya? Jadi holy grail ini tuh ibaratnya seperti, saya jelasin dulu tentang holy grail ya. Holy grail itu ibaratnya sebagai senjata pamungkas kalian yang nggak akan bisa loss ya. Jadi kalian tuh berekspektasi ya di dunia forex trading ini itu ada satu cara yang akan membuat kalian tuh kaya dengan sangat mudah. Karena si Holy Grail ini, sistem Holy Grail ini tidak akan pernah membuat Anda loss ya. Anda beranggapan seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian hidupnya atau pada saat kalian trading itu kerjaannya hanya mencari Holy Grail terus ya, itu otomatis kalian tuh secara mindset dan secara skill itu juga pasti mandek teman-teman ya. Karena kalian berkutat di situ-situ aja. Saya kasih tahu skemanya teman-teman ya untuk pemula ya. Pertama nih, seorang pemula masuk ke dunia forex ya. Pemula itu kalau masuk dunia forex pasti entah itu karena di internet ya, entah itu karena ngelihat temennya ya, entah itu karena dari saudaranya segala macam ya. Yang paling besar kemungkinannya sekarang dari sosial media sih ya. Yang kedua tuh dari teman-temannya. Jarang orang yang zaman sekarang itu masuk ke dunia forex karena dia tuh sudah mengerti bisnis forexnya dulu dan dia tertarik terus dia masuk ya. Jadi jarang orang yang masuk forex itu karena riset duluan tuh. Itu jarang banget sekarang ya. Kebanyakan tuh dari sosial media, kebanyakan dari teman-temannya. Ya itu makanya mindsetnya tuh banyakan rusak ya teman-teman ya. Karena di sosial media itu mereka pengen masuk forex gara-gara kelihatannya gampang banget nyari duit kayak gitu. Padahal aslinya itu atau kenyataannya nggak segampang itu sebenarnya ya. Nah, pemula ya masuk ke dalam dunia forex. Terus dia ngapain sih biasanya? Biasanya dia tuh hunting ya. Hunting atau gathering ya. Apa hunting atau gathering apa? Ngumpulin informasi, teman-teman ya. Ngumpulin informasi. Informasi itu bisa berupa apa? Bisa berupa sistem trading ya. Dia baca-baca indikator segala macam ya. Dia cari indikator-indikator atau sistem trading yang benar-benar bisa reviewnya bagus, terus ya bisa dipakai buat trading terus profit terus kayak gitu ya. Biasanya dia nyari-nyari kayak gitu terus. Dia bakal surfing seluruh internet, seluruh forum-forum dimasukin ya. Mungkin kalian pernah merasakan hal ini. Terus nyari sistem trading yang sangat bagus tuh yang bagaimana. Itu yang step pertama dilakukan. Kemudian berikutnya dia melakukan apa lagi? Dia masuk ke action, teman-teman ya. Jadi dia setelah dia gathering berminggu-minggu, mungkin ada yang berbulan-bulan, akhirnya dia dapat nih satu sistem trading yang menurut dia tuh bagus, yang menurut dia cocok buat dia. Akhirnya dia mulai coba di akun demo misalnya ya, atau mungkin langsung masuk ke real ya, akun real. Terus dicoba nih satu kali trade berhasil, 2 kali trade berhasil, 3 kali trade berhasil gitu ya. Akhirnya dia yakin. Baru 3 kali trade dia coba berhasil, akhirnya dia yakin, akhirnya dia langsung masuk ke real trading ya, pakai duit beneran. Kemudian dia depositnya juga langsung besar ya, $1,000. Kemudian dia langsung trading di akun real tersebut dan benar 1 kali trade dia berhasil lagi, 2 kali trade berhasil. Pas trade ketiganya
dia mulai gagal sekali ya. Kemudian pada saat gagal karena dia tidak tahu konsep trading, akhirnya emosi masuk tuh ya. Kemudian begitu emosi masuk, dia lotnya digedein lagi, dia masih percaya sama sistem ini, akhirnya dia hajar lagi, loss lagi teman-teman ya. Sampai akhirnya dia sekali lagi dihajar lagi, loss lagi, sampai akhirnya dia margin call ya. Dan pada saat dia margin call itu pasti yang dilakukan itu adalah efeknya teman-teman ya. Efeknya itu dia pasti akan pertama dia akan kesel ya, sebagai seorang trader dia akan marah ya. Dia akan shock, akan kaget ya. Kenapa? Oh ternyata dunia forex tuh seperti ini gitu ya. Ternyata uang gue tuh bisa habis dalam hitungan cuma sejentik jari doang tuh uang bisa habis kayak gitu loh ya. Oleh karena itu efeknya ini berbeda-beda tiap orang, tergantung lossnya dia seperti apa. Kalau dia lossnya tuh cuman sedikit dengan uang dingin yang dia punya ya, dia nggak berasa kalau loss gitu ya, mungkin efeknya akan biasa-biasa aja. Tapi yang jadi masalah ini kalau misalnya dia ini loss dengan uang yang segitu-segitunya ya. Jadi dia punya tabungan 10 juta, dimasukin semua ke forex, seluruh tabungannya dia tiba-tiba habis dalam hitungan detik. Itu efeknya akan panjang sekali ya. Ini akan membuat satu symptoms ya, bahkan membuat traumatik tertentu ya. Mungkin yang pertama yang paling cetek itu dia adalah dia jadi takut untuk trading ya. Setiap dia ngelihat chart dia takut, dia mau masuk dia ragu. Itu efek paling simpelnya. Kemudian yang kedua, efek yang lumayannya itu dia ngejelek-jelekin forex ya. Dia bilang forex ini adalah penipu lah, apa segala macem lah, padahal itu cuma gara-gara dia sendiri kesalahannya. Dan yang paling fatal atau yang efek traumanya itu paling gila yang pernah saya lihat itu adalah ketika dia ngedengar kata forex aja atau ngelihat chart forex aja, dia langsung sakit teman-teman, langsung mual, muntah segala macam. Itu efeknya udah terlalu gila sih ya. Ada yang seperti itu ya. Nah kemudian setelah dia meluapkan seluruh emosinya dia segala macam dan dia nggak terima, dia mau fight lagi, dia langsung lagi masuk ke sini teman-teman ya. Dia masuk sini lagi ya, dia hunting lagi yang baru ya, dia cari lagi holy grail yang lain ya, segala macamnya dites lagi berbulan-bulan, terus kemudian dia terapin lagi, kemudian dia loss lagi, dia nyari lagi yang baru, begitu terus. Dia masuk ke siklus yang tidak akan pernah selesai teman-teman ya, kalau dia tidak sadar. Nah sekarang kalian renungkan diri kalian itu masuk ke sini nggak gitu ya. Kalau misalnya diri kalian masuk sini, berarti kalian sudah masuk ke lingkaran setan ini gitu loh. Kalian ada di posisi ini nggak? Ya, orang yang mencari-cari holy grail terus segala macam. Kenapa? Karena saya tekankan ya, holy grail di dalam dunia forex itu tidak bisa dibeli teman-teman ya. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditemukan di forum-forum ya. Kalau misalnya kalian ngelihat ada orang yang bilang ini holy grail, itu tidak akan bisa berhasil untuk Anda. Percaya sama saya, tidak bisa berhasil. Kenapa? Karena holy grail ini tuh adalah di-create teman-teman, diciptakan sama diri kalian sendiri masing-masing ya. Kalian tidak akan bisa menggunakan holy grail orang lain. Kenapa? Karena mungkin sifat kalian dengan orang itu berbeda, yang karakter kalian dengan orang itu berbeda, yang akan membentuk gaya trading yang berbeda juga. Jadi holy grail itu tidak bisa dibeli atau tidak bisa dicari di luar sana gitu. Yang benar tuh gimana? Yang benar tuh kalian tuh belajar dulu ya, knowledge-nya seperti apa. Kalau di technical analysis tuh kalian belajar dulu segala sesuatu yang kalian perlu tahu tentang technical analysis. Baru kalian bisa meng-create holy grail kalian sendiri kayak gitu loh. Jadi holy grail itu tidak bisa kalian cari di mana-mana ya. Kalau sekarang kerjaan kalian ini tiap hari masih suka nyariin di forum-forum itu holy grail buat kalian, mendingan kalian mikir-mikir lagi deh ya. Karena sekali lagi holy grail itu tidak bisa tidak bisa dibeli, tapi di-create sendiri. Oke? Yang kedua, gue akan ngomongin gimana caranya kalian tuh sebenarnya kalau dalam trading itu harus step by step teman-teman ya. Ini yang susah juga ya. Jadi gini, karena kebanyakan orang tuh masuk ke dunia forex itu karena temennya, karena lihat sosial media ya, terus karena sudah terdoktrin yang aneh-aneh di sosial media segala macam. Jadi ekspektasi orang dalam masuk forex itu pertama adalah gampang ya. Gampang, yang kedua itu adalah cepat ya, cepat dapat duit ya. Cepat dapat duit. Ini dua hal yang sudah menjadi doktrin pertama ya. Nah kedua doktrin ini menghasilkan apa? Menghasilkan kalian itu jadi nggak sabar ya, nggak sabar belajarnya. Pengen langsung ke belajar yang benar-benar advance walaupun dia tidak tahu basicnya seperti apa ya.
Kalian tuh kalau misalnya belajar itu ya teman-teman ya, belajar itu harus dari dasar ya. Kalian harus mengerti kenapa sih harga bisa naik, sesimpel itu aja. Kenapa sih harga bisa naik, kenapa sih harga bisa turun gitu loh. Kenapa sih kalau misalnya dia pakai support resistance dia bisa begini, bisa begini. Kalian harus pahami konsepnya dulu ya, baru kalian belajar ke advance. Jadi step by step ya. Begitu juga dengan pair teman-teman ya. Jangan mentang-mentang kalian merasa gampang ya didoktrin terus cepat dapat duit. Kalian tradingnya di pair yang banyak banget ya, di pair yang banyak banget. Terus kemudian kalian nggak ngerti karakter dari pair tersebut gimana, tidak mau paham seperti apa. Terus kalian yang penting merasa bahwa aduh yang penting nih gue trading ini di pair yang bisa bikin gue dapat duit cepet deh gitu loh. Jadi setiap ada kesempatan, setiap yang cocok dengan pattern tertentu yang kalian belajar misalnya, atau cocok dengan sistem tertentu, kalian langsung masukin semuanya. Itu salah teman-teman ya. Jadi kalian tuh lebih baik kalian belajar tuh pair by pair aja ya. Jadi yang namanya belajar ya itu jangan langsung lari ya teman-teman ya. Orang tuh kalau misalnya bayi aja mau belajar itu dari merangkak dulu, terus dia bisa jalan baru dia lari ya. Nah, sama seperti trading itu juga, kalian tuh ibaratnya jadi seorang seperti bayi ya pertama-tama ya. Kalian tuh jangan sombong langsung masuk market tuh, jangan berasa diri kalian tuh langsung gampang, langsung hebat segala macam. Kalian harus merasa apa ya, kalian tuh jadi bayi lah. Kalian mulai dari merangkak seperti apa, terus kalian baru belajar berjalan pelan-pelan baru bisa lari kayak gitu loh ya. Bukannya saya ngelarang kalian trading di banyak pair, enggak ya. Tapi untuk pemula teman-teman, saran saya kalian tuh fokus di 1-2 pair dulu. Supaya apa? Supaya kalian tuh mengerti ya, bahwa setiap pair itu memiliki karakter masing-masing, memiliki dia punya sifatnya sendiri-sendiri. Sehingga kalian tuh nanti bisa jadi patokan nih. Oh ternyata kalau misalnya Euro USD misalnya contohnya, Euro USD biasanya gue butuh modal atau butuh stop loss tuh sekitar 30 pips. Karena memang sifat dia seperti itu. Tapi begitu kalian nanti belajar pair yang lain, misalnya kalian ketemu XAU gitu ya, terus kalian pasang SL 30 pips, itu kalian akan ngeh, oh ternyata kalau di Euro tuh 30 pips oke. Ternyata di XAU ini 30 pips nggak bisa nih. Kalian harus minimal tuh 60-80 pips misalnya ya. Sehingga kalau dari 2 pair ini aja kalian bisa tahu, ternyata kalian belajar suatu. Oh ternyata tiap pair itu stop lossnya punya range sendiri-sendiri nih ya. Dia nggak bisa disamain, dia nggak bisa dipukul rata gitu. Nah coba kalian tidak belajar hal ini gitu ya. Kalian langsung masuk trading, kalian nganggap oh semua pair tuh sama, semua pair tuh ya udahlah yang penting yang mana aja. Kalian akan sama ratakan semua stop lossnya. Dan kalian akan kena terus nih di XAU nih ya. Di XAU USD kalian akan kena terus, sehingga kalian beranggapan aduh nih pair XAU nih gue nggak cocok deh trading di sini. Padahal bukan nggak cocok ya. Kalian nggak ngerti tuh sifatnya XAU seperti apa. Kalian mesti gimana di XAU kayak gitu. Ya jadi saran saya, kalau misalnya kalian baru mau masuk trading, logika atau psikologi yang kalian harus punya itu adalah kalian tuh harus merendahkan hati kalian ya. Kalian jangan tinggi hati. Kalian tuh harus mau belajar forex ini itu dari benar-benar step by step ya. Jangan pernah kalian itu merasa forex ini terlalu gampang ya. Dan yang kedua, forex ini terlalu cepat untuk dapat uang. Jangan seperti itu, karena percaya sama saya, memang kalau misalnya kalian sudah menguasai forex ini, kalian bisa ya menggunakan instrumen ini untuk hidup gitu ya. Tapi untuk awal-awal kalian untuk langsung kaya seperti kalian membalikkan telapak tangan, ini bukan instrumen tepat untuk Anda ya. Karena kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, ujung-ujungnya pasti kalian akan habis duitnya ya. Itu yang kedua teman-teman ya. Kemudian sekarang yang ketiga yang mau gue sharing itu adalah waiting game. Oke. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman ya, waiting game. Apa itu waiting game? Itu adalah menunggu ya. Sesimpel itu. Jadi psikologi kalian ya dalam forex itu, kalian harus tahu kapan kalian harus menunggu ya. Forex itu adalah adalah instrumen atau bisnis yang membutuhkan pertama kesabaran ya. Yang kedua itu adalah fokus, teman-teman. Ini adalah dua hal yang kalian butuh ya. Nah, kalian harus bisa yang namanya sabar ya. Harus bisa yang namanya sabar. Jangan pernah kalian itu bertindak geradakan di dalam forex ya. Kenapa? Karena forex ini itu sangat
sangat anti dengan kecerobohan ya. Kalau misalnya kalian bertindak ceroboh, punishment-nya atau hukumannya itu sangat berasa buat kalian ya. Jadi ingat, sabar itu adalah kunci yang sangat penting untuk trading forex ya. Saya pernah dengar yang menjadi quotes favorit saya dari salah satu tokoh financial yang saya sangat kagumi ya, Profesor Renal Kasali. Beliau bilang satu quotes yang saya ingat sampai sekarang dan relate sekali ya. Yang pertama itu adalah dia bilang yang bernafsu itu ya, itu yang tewas teman-teman ya, atau yang kalah ya. Yang kalah. Oke. Nah, ini sangat relate sekali dalam dunia trading teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bernafsu di dalam dunia trading ini ya, bertindak geradakan, ceroboh segala macam, itu udah pasti kalian akan menjadi loser. Karena apa? Karena kalian tahu ya, bisnis investasi dunia trading ini, bukan investasi tapi dunia trading ini ya, itu 90% trader itu adalah loser teman-teman ya. Ini ironisnya seperti ini, dan hanya 10% itu yang winner. Ini mungkin udah saya bagus-bagusin ya, 10%, mungkin hasilnya kurang dari ini gitu ya. Cuman yang bisa saya bilang apakah kalian mau berada di sini terus atau kalian mau pindah ke sini ya. Gimana caranya supaya saya bisa keluar dari 90%? Ya caranya amatilah 90% ini dan lakukan hal yang bertolak belakang dari 90% ini. Sesimpel itu kok ya. Ya termasuk ini ya. Ya kalau misalnya kalian nafsu, ya kalian nggak bisa kontrol emosi segala macam, itu kalian akan pasti termasuk yang 90% ini. Kayak gitu loh ya. Jadi kalian harus bisa tahu kapan kalian harus bersabar. Nah, ngomongin tentang sabar, yaitu ada dua hal yang bertolak belakang ya. Kalian harus bisa bedain yang namanya sabar ya sama takut dan takut ya. Jadi banyak ya, mungkin ada istilah yang sering kalian dengar tuh adalah wait and see ya. Dalam trading tuh tunggu nih, wait and see dulu, wait and see, jangan ngapa-ngapain dulu, wait and see ya. Oke. Apakah kalian mengerti apakah wait and see itu, atau kalian cuma sekedar ikut-ikutan, istilahnya kalau misalnya nunggu atau nggak ngapa-ngapain kalian bilang aja wait and see gitu dalam trading ya. Kalian harus tanyain dulu pada diri kalian ya. Kalian harus tahu dulu wait and see itu dalam trading itu apa ya. Wait and see dalam trading itu ya, itu kalian menunggu ya, menunggu posisi ya yang memang belum mungkin untuk masuk, tetapi kalian punya reasonnya. Misalnya gini loh, di H4 roadmapnya itu trennya lagi bullish gitu ya, sedangkan di M30-nya masih bearish. Nah, ini kalau misalnya kalian mau entry follow the trend, kalian harus nunggu dong di M30-nya supaya bikin coding baru di bullish. Itu kalian punya reason ya. Itu baru namanya menunggunya kalian ini baru bisa dibilang wait and see dulu ya. Beda sama kalau misalnya kalian trading ya 10 kali atau 20 kali terus kalian loss 90%-nya ya. Loss berturut-turut ya, loss 5 kali streak berturut-turut loss, itu kalian pasti akan menjadi, itu fear kalian pasti akan naik ya, akan kena gitu loh. Nah, karena kalian takut untuk entry ya, kalian bisa berdalih atau membela dirinya, dibilang aja wait and see dulu lah. Padahal kalian nggak tahu nih alasannya kenapa kalian harus wait and see gitu. Alasannya ya karena takut lah sebenarnya kayak gitu. Jadi kalian harus bisa bedakan, dan kalian harus bisa jadi dewasa, cukup dewasa untuk mengakui bahwa kalian tuh bukannya wait and see tapi kalian takut ya, seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian sudah sadar takut, lebih baik kalian jangan trading dulu, kalian gather dulu ya, confidence kalian balik lagi ya, sampai kalian bisa percaya diri lagi, terus kalian mulai startnya lagi dari account demo lagi, kalian build lagi confidence-nya pelan-pelan, baru kalian masuk lagi ke akun real. Kayak gitu caranya ya. Jadi dalam forex itu waiting game itu atau sabar itu sangat penting sekali, sehingga kalian itu benar-benar bisa dengan kesabaran ini bisa jadi teliti ya, bisa jadi penuh perhitungan, sehingga nanti kalian punya trading itu akan jadi jauh lebih baik dibandingkan kalian tuh geradakan, ceroboh, nafsuan segala macam. Itu hanya ngelitnya itu nanti ujung-ujungnya pasti ke margin call lagi ujung-ujungnya gitu. So, buat teman-teman semua nih yang trading merasa kalian itu tekniknya sudah bagus ya, manajemennya sudah bagus, tapi kok saya masih nggak stabil ya, nggak konsisten ya, saya masih suka loss ya, kenapa ya? Mungkin di psikologi kalian ya. Apakah kalian termasuk dari semua yang saya sudah sebutin dari awal video ya sampai yang terakhir ini? Apakah kalian masih termasuk dalam hal itu? Kalau misalnya iya, ya kalian tergantung kalian sendiri ya, kalian mau merubahnya seperti apa. Memang menurut saya psychology itu tidak bisa diajarin seperti kalian ngajarin teknik ya, karena nggak bisa seperti itu sifatnya subjektif ya untuk psikologi. Tapi yang bisa saya lakukan di sini adalah saya ngasih kalian shortcut atau jalan pintas
supaya kalian cepet-cepet sadar, oh ternyata saya ini salah, terus saya mesti ngapain sih gitu loh. Nanti kalau misalnya psychology kalian sudah bisa jalan ya dengan baik, itu pasti nanti tradingnya akan bisa jadi lebih baik. Oke, mungkin segini dulu yang mau saya sharing, semoga bisa bermanfaat teman-teman buat kalian semua. Sekarang kita balik lagi ke kamera.